Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk memulai ibadah pada hari ini. Amin. Kita ada karena anugerah Tuhan yang demikian besar bagi kita. Oleh sebab itu mari kita memuliakan Dia, kita datang ke hadirat-Nya, karena kuasa darah-Nya yang akan memulihkan, menghidupkan kita, dan membangkitkan kita untuk terus memuliakan nama-Nya. Oleh kuasa darah-Mu, mari kita nyanyikan lagu ini. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu dapat tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang jemaat berdiri. Kebaktian dalam rangka menghayati masa Prapaskah keempat ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Amin. Menghayati Minggu Prapaskah keempat, kita akan menyalakan lilin keempat sebagai tanda syukur kita untuk pengorbanan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Allah itu baik, sehingga pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita masih dapat lagi berkumpul di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing pada minggu ini. Sungguh kami tim pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menolong Bapak Ibu terus bersukacita pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di atas, kiri, kanan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk sukacita yang luar biasa yang sudah kita alami sampai hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai syukur kita kepada Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan berbakti adalah wujud sukacita kita dan syukur kita kepada Tuhan. Pasti sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya. Namun seringkali ada hal-hal yang mengganggu kita. Mungkin dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Tetapi marilah kita datang ke hadapan hadirat-Nya, memohon rahmat-Nya untuk menopang hati kita, untuk terus melangkah di dalam Dia. Mari kita naikkan pujian Ku Ingin Berbakti. Ku ingin berbakti, ya domba Kalvari, kepadamu. Inilah
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus Kristus untuk korban Kalvari, di mana kami boleh mendapatkan pengampunan. Oleh sebab itu kami percaya dan yakin dengan iman bahwa segala yang tidak benar yang kami lakukan ada di bawah kontrol Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu dan menyadari ketidakberdayaan kami, Engkau akan mengampuni dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mohon jemaat berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Silakan duduk kembali. Iman orang saleh. Lagu ini mengisahkan tentang jalan atau langkah iman dari orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka tidak takut dikucilkan, mereka tidak takut menderita, karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Dan mereka akan menjadi teladan bagi kita. Itu yang akan kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian iman orang saleh. Iman orang saleh menang, walau musuh terus menyerang. Penjara api dan pedang tak dapat mengelaknya. Iman orang saleh menang, bagiku jadi teladan. Iman umatmu yang tulus, mengasihi yang membenci, kata serta perbuatan menyatakan kasih Tuhan. Iman orang saleh menang, bagiku jadi teladan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus firman yang hidup. Karena pada kesempatan ini Engkau akan membukakan isi hatimu kepada kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menerima bagian yang sudah Tuhan peruntukkan kami. Kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Dengan keyakinan ini kami memohon pertolongan-Mu agar perhatian kami, hati kami tertuju kepada Engkau. Maka kami akan menerima berkat-berkat anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya,
Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini diberi tema yang perlu kita renungkan adalah dikucilkan itu berat. Dikucilkan adalah suatu hukuman atau perlakuan yang diberikan kepada seseorang atau lebih karena sesuatu hal. Orang yang dikucilkan biasanya akan dipandang remeh, diabaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, bahkan didiamkan, dan sebagainya. Orang yang dikucilkan juga pada umumnya tentu merasa sakit hati, dimusuhi, dan yang pasti batinnya tersiksa. Penyebab seseorang dikucilkan oleh masyarakat pun bermacam-macam. Mungkin ada yang semacam ada pelanggaran peraturan yang berlaku, ya. Mungkin membuat kerusuhan di lingkungan, atau juga mungkin membuat malu, ya, warga setempat. Mungkin dia mencuri atau membunuh atau melakukan hal-hal yang memang tidak semestinya. Tetapi kadang-kadang juga orang dikucilkan tanpa sebab, ya. Mungkin hanya karena iri hati atau karena tidak suka. Jadi dikucilkan di sini juga tidak sekedar dipindahkan atau dibuang jauh dari lingkungan, seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama atau dalam Alkitab tentang mereka yang berpenyakit kusta. Tetapi seringkali dikucilkan tidak jauh dari tempat, mungkin dalam keluarga sendiri, tetapi bisa juga perasaan seseorang itu merasa dikucilkan, didiamkan, tidak dipedulikan, dan tidak selalu dengan alasan yang kelihatannya jahat. Kadang-kadang juga di tengah-tengah masyarakat kita sendiri alami bahwa seringkali orang merasa dikucilkan karena perbedaan. Ada perbedaan agama, perbedaan status sosial, dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada orang juga yang dikucilkan karena dia melakukan hal yang baik dan benar. Dan itu seringkali terjadi di antara orang-orang percaya dan di banyak tempat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apapun alasannya, dikucilkan itu berat. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita bicarakan atau kita sudah baca, ada orang yang takut dikucilkan. Bukan karena mereka berbuat jahat, tetapi takut dikucilkan. Karena mereka telah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang benar. Tetapi situasi dan lingkungan tidak memungkinkan mereka untuk berani mengungkapkan apa yang sudah mereka yakini dan percayai. Bagian ini dimulai, kita sadar bahwa setiap ada aksi pasti ada reaksi. Di sini kita mulai belajar, kita semakin tahu bahwa reaksi orang terhadap perbuatan baik kita sekalipun tidak selalu menyenangkan atau tidak selalu positif. Sesuatu yang kita lakukan yang baik menurut kita bisa mendapat respons negatif atau positif. Demikian pun apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di Yohanes pasal 12 ayat 37 dimulai dengan kalimat, dan meskipun Yesus
mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Apa yang kurang dari Yesus? Karyanya yang ajaib, pengajarannya yang begitu menolong banyak orang menemukan kebenaran, dan dia melakukan berbagai mujizat, ya, ada membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi reaksi orang pada saat itu adalah, yang pertama, mereka tidak percaya kepadanya. Walaupun sudah begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka, tetapi mereka tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Injil Yohanes mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, dan di dalam bacaan kita ayat yang ke-38 sampai 40 dikatakan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Melalui kedua ayat ini kita menemukan kesimpulan bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus karena Tuhan sendiri telah membutakan mata rohani mereka dan mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak dapat percaya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan mengeraskan hati mereka? Roma 11:20 mengatakan, Israel dipatahkan oleh ketidakpercayaan mereka. Dengan kata lain, bahwa ketidakpercayaan Israel pada tanda-tanda mujizat yang dibuat Yesus sama dengan ketidakpercayaan Israel terhadap tanda-tanda Tuhan melalui Musa dalam Perjanjian Lama. Karena mereka tidak mau berusaha untuk percaya, maka pintu kasih karunia tertutup bagi mereka. Jadi mereka yang memilih tidak percaya. Jadi kita lihat ya, mujizat di depan mata, ya, Yesus lakukan di depan mata, tetapi mereka memilih tetap tidak percaya. Jadi intinya bahwa kalau orang sudah memilih tidak mau percaya apapun alasannya, apalagi ini sudah mujizat dilakukan di depan mata mereka, maka Tuhan memilih untuk menutup pintu kasih karunia kepada mereka. Dengan kata lain, sudah berkali-kali kesempatan diberikan, tetapi mereka memilih untuk tidak berusaha membuka hati mereka kepada Tuhan. Itu yang pertama, ya, itu satu hal yang kita lihat di sini. Yang kedua, mereka yang percaya tetapi ragu-ragu. Di sini dikatakan ada banyak juga di antara pemimpin Yahudi yang percaya kepada Yesus, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya terus terang. Jadi tanggapan pertama negatif, ini sedikit lumayan positif. Dan yang percaya adalah pemimpin Yahudi, dan tidak sedikit, cukup banyak. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya, tetapi karena orang-orang Farisi, ya, yang ada di situ tentu ya teman-teman sejawat, mereka tidak ingin mengakuinya terus terang. Kita ingat ada Nikodemus dan Yusuf Arimatea, ya. Ya, kelak akhirnya dalam kisah selanjutnya bahwa mereka punya peran yang penting dalam kehidupan Tuhan Yesus secara khusus untuk mengambil mayat Yesus untuk dikuburkan. Tetapi inilah satu kenyataan. Sudah percaya tetapi tidak mau atau ya malu, ya. Rupanya kepercayaan kepada Yesus ini masih dianggap sebagai sesuatu yang kalau mereka mengaku di depan umum, mungkin jabatan mereka ya mungkin turun sih enggak, ya, tetapi mungkin mereka akan dikucilkan, ya. Nah, itu alasan pertama mereka mengapa tidak mau mengakui Yesus secara terangan, adalah supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi sesuatu yang benar sudah mereka lakukan, tapi tidak mau kelihatan karena takut dikucilkan, seperti pengertian tadi yang di depan. Sekali lagi, mereka masih menganggap bahwa
menjadi percaya kepada Yesus akan bagai aib gitu ya. Yang akan menghancurkan wibawa dan status sosial keagamaan mereka di hadapan orang-orang Israel dan juga di hadapan masyarakat sekitarnya. Mereka takut mengambil risiko iman dan lebih mengutamakan rasa aman ya daripada harus memikul salib. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka lebih suka di dalam ayat yang terakhir, lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka menganggap bahwa dihormati manusia itu merupakan harta yang jauh lebih berharga dan mengejarnya seolah-olah hal itu mendatangkan keuntungan ya daripada kehormatan Allah. Dan saya pikir itu terjadi tidak hanya pada waktu dulu tetapi sampai sekarang. Sadar atau tidak kita juga lebih suka ya karena itu lebih kelihatan ya dihormati atau dihargai oleh manusia. Dan kita juga melihat hal ini dimulai juga mungkin dari kecil ya, dari kita masih anak-anak pun kita sudah punya ya ego itu tidak selalu jelek ya. Untuk merasa dihargai. Tetapi ketika kita tidak merasa seperti itu akan timbul akar pahit dan semakin hari semakin besar bahayanya. Sehingga keinginan untuk menerima penghormatan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kabur. Dan orang-orang akan melihat bahwa dihormati Allah berarti dihormati manusia berarti dihormati Allah ya. Kadang-kadang orang melihatnya seperti itu secara khusus untuk pemimpin-pemimpin agama. Jadi itu tipis sekali. Orang tidak akan berani ambil risiko. Nah, dikucilkan itu memang berat. Apalagi karena melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nikodemus malam-malam datang dan Tuhan berbicara tentang kelahiran baru. Dan saya percaya bahwa dia yakini itu. Walaupun demikian, ada banyak orang yang tidak malu dan terus berjalan di jalan yang benar. Bahkan mereka tidak takut untuk memberitakan, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Jadi walau ada orang yang malu, tetapi ada orang yang sudah punya tekad untuk menerima Yesus dan mereka bahkan punya keberanian untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saya ingat ketika masih kuliah, saya satu asrama dengan adik dari Bapak Pendeta Yusuf Roni. Kami sharing dan dia katakan dia dan kakaknya dikucilkan oleh keluarga karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Pak Yusuf Roni itu dia bekerja di satu lembaga sebagai ahli perbandingan agama. Dan mereka orang Padang, orang yang fanatik sekali. Tetapi akhirnya dia menemukan kebenaran dan katakan kepada orang tua kalau mereka akan memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Ya, kita sudah tahu apa artinya itu dan saya pikir tidak hanya Pak Yusuf Roni, tetapi kalau kita baca di YouTube banyak saudara kita yang belum percaya kepada Yesus ketika mereka percaya dan langkah pertama yang pasti itu dikucilkan. Dan tidak hanya dikucilkan karena ketika itu saya pas tingkat pertama dan adiknya tingkat ke-5, kami satu tempat. Pak Yusuf Roni saat itu di penjara. Jadi setelah dikucilkan, disiksa, ya udah dicoret dari daftar keluarga, harta warisan, kan orang kaya. Dan dia di penjara di Surabaya di Kalisosok. Di situ dia banyak menjadi berkat. Kalau tidak salah belum lama ya dia dipanggil Tuhan. Ini salah satu contoh. Dan ada beberapa saudara atau pengalaman dan contoh hidup beberapa saudara yang saya baca atau kita lihat di YouTube juga. Rata-rata ketika menemukan kebenaran sejati tentang Yesus,
Dikucilkan itu untuk mereka sesuatu yang biasa. Nyawa taruhannya. Ada beberapa yang begitu disiksa, tetapi mereka terus mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari orang-orang yang bisa menjelaskan kepada mereka tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Jadi sekali lagi dikucilkan itu berat. Tetapi orang-orang yang menjalaninya, orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka tidak takut. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang digariskan ya istilahnya oleh Tuhan, bahwa ketika kamu dibenci, sadarilah bahwa sebelum kamu, saya sudah dibenci. Maka di dalam masa-masa sengsara ini proses demi proses dialami oleh Yesus untuk menunjukkan kepada kita bahwa inilah model, cara untuk mencapai keselamatan yang sempurna. Kita akan mengalami proses demi proses. Tetapi dikatakan jika karena anak manusia orang membenci kamu, pilihanmu adalah berbahagialah kamu. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Dan saudara-saudara kita yang mengalami dikucilkan, dianiaya ini, seperti itu pemahamannya. Dan saya pikir ini sungguh-sungguh luar biasa. Mereka melihat upah di sini tidak bicara kekayaan, harta benda, tetapi upah di sini adalah kemuliaan kekal di surga. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, dikatakan bergembiralah. Ini sesuatu yang kontras, tetapi justru inilah sesuatu yang terjadi. Serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Di pengertian menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat di sini tidak nama kita, misalnya La Berta gitu ya, maksudnya digosipkan yang jahat, tidak. Tetapi menolak nama yang kepadanya saya percayai. Jadi kasarannya sebenarnya menolak Yesus. Jadi kalau saya Kristen, ya, kalau orang menolak saya berarti bukan saya pribadi, tetapi menolak Kristus, nama Kristus yang sudah terpatri di dalam hati saya dan hati kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan takut, bersukacitalah, karena pada waktu itu engkau akan melihat betapa upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka memperlakukan para nabi. Jadi dari para nabi kemudian sampai kepada para rasul, setiap rasul juga punya kehidupan pembentukan Tuhan tersendiri ya. Bagi Rasul Petrus, Yohanes, mereka juga tidak bicara dikucilkan, bahkan dibunuh dengan ada yang dengan demikian sadisnya. Tetapi inilah yang terjadi. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, memberi teladan kepada kita bahwa jalan ini adalah jalan yang patut kita ikuti. Tidak semua kita akan mengalami hal seperti para nabi, tetapi paling tidak di dalam hati kita sadari bahwa Kristus telah melakukan hal yang sempurna ini dan akan menolong kita menangani hidup kita sehari-hari dengan cara yang benar. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ya, kekristenan di Indonesia akhir-akhir ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit ya. Hal-hal yang sederhana saja, disalah mengerti, difitnah, kebaikan apapun yang dilakukan pasti dicurigai. Ya. Dan tidak salah, memang situasinya seperti itu. Ketika ada misalnya bakti sosial, ada orang bisa menerima dengan ucapan syukur, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu kepada kami, tapi tidak semua demikian. Mungkin ada yang bilang ini kristenisasi atau ini sesuatu yang akan menyakiti mereka. Atau ya mungkin iri hati juga bisa ada. Tetapi inilah yang terjadi. Dengan demikian kita belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Tetap melakukan kebaikan. Karena istilah dikucilkan atau apapun itu ada di Alkitab. Dan hal yang berikut adalah bagian dengan tidak percaya tadi.
Satu hal yang saya pelajari bahwa ketika kita berbicara kepada orang, kita bersaksi, kita mendoakan anggota keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugas yang mulia. Tetapi yang ada di sini adalah bahwa jangan pernah kita putus asa. Karena orang melihat mujizat di depan Yesus saja, Yesus lakukan mujizat di depan mereka saja, mereka tidak percaya. Apalagi kita zaman sekarang berdoa, bersaksi. Jadi intinya jangan putus asa. Kita berdoa agar Tuhan tidak menutup kasih karunia kepada mereka. Ya, kita berdoa supaya Tuhan selamatkan mereka. Dan yang berikut bahwa mantapkan hati kita untuk kita tidak malu. Jangan pernah takut dikucilkan. Ya, mungkin dalam kehidupan belajar ya khususnya anak-anak kita, semula memang mereka banyak tertekan. Karena apalagi kita di sini bukan bukan mayoritas, tapi minoritas, apapun istilahnya. Tetapi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk dengan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kita untuk menunjukkan bahwa kita memang tidak layak untuk dikucilkan, tetapi kita adalah berkat Tuhan bagi banyak saudara. Lewat pekerjaan dan juga jodoh, ini juga masalah besar. Ya, banyak teman yang memilih ya daripada tidak menikah. Dan ini pergumulan beberapa orang tua. Tetapi inilah yang terjadi. Tetapi marilah kita belajar untuk tetap teguh di dalam kasih Tuhan. Karena Dia telah mati untuk kita. Dan Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan untuk kita menghadapi berbagai godaan ini. Dan bersiaplah menghadapi tantangan jika kita ingin mengikut Kristus. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini kata Yesus. Nah, ketika keadaan semakin sulit dan dibutuhkan ketahanan iman yang besar untuk memandang upah, ya. Mari kita memandang upah, ya. Upah saya lebih cenderung untuk memandang karya Kristus disalib untuk kita. Dia sudah mengalami tidak sekedar dikucilkan, dianiaya sampai disalib agar kita selamat. Saya lihat Yesus mati muda, ya. Yesus umur pendek supaya Dia memberi kita umur panjang. Dia memberi kehidupan yang kekal. Mari kita memandang itu. Ya. Kita memandang Dia yang mati muda, Dia yang umur pendek dengan kematian yang demikian sadis, ya. Agar saya dan saudara menikmati umur panjang, tidak sekedar hari ulang tahun yang bertambah, tetapi umur panjang di sini menikmati kasih karunia Tuhan dan Dia memberi hidup yang kekal. Dikucilkan itu berat, tetapi ketika bersama Kristus, semua akan kita lewati dengan pertolongannya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk contoh dan teladan hidup-Mu melalui jalan salib. Engkau terus-menerus mengingatkan kami bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Biarlah kami memandang salib sama dengan kami memandang upah keselamatan yang kami terima sekarang dan kelak. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kiranya menolong kami dalam peringatan Prapaskah sampai pada hari Paskah. Kami dapat menemukan butiran-butiran mutiara lewat kehidupan-Mu untuk menguatkan kami kembali terus berjalan di jalan salib menuju kemenangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan bersama-sama. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Mari kita naikkan pujian ini untuk memasuki atau menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau mati, tetapi Engkau bangkit bagi kami. Oleh sebab itu kami memberanikan diri datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mencurahkan isi hati kami, baik ucapan syukur kami maupun permohonan kami. Karena kami yakin Tuhan menerimanya dan Tuhan mendengarkan kami.
Bersama kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemulihan kesehatan yang sedang Tuhan kerjakan. Bagi Ibu Ngatinah, Ibu Salim, Ibu Yuli, dan Saudara Wawan. Dan kami terus juga mendoakan orang tua kami, baik yang jauh dari kami maupun yang ada dekat kami, kan di rumah mereka masing-masing. Untuk Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana. Dan kami percaya juga Ibu Ngatinah, Mbah Ngadina di Poncomulyo. Kami percaya mereka juga ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk beberapa anggota senior kami yang sudah menerima vaksin beberapa hari yang lalu. Kami sungguh berterima kasih karena kasih Tuhan yang besar untuk bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk semua saudara kami yang sudah menerima vaksin untuk terus menjaga kesehatan mereka masing-masing. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menunggu, masih antri. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka sehingga pada waktunya mereka juga dapat menerima vaksin yang sudah disediakan. Terima kasih Bapak untuk pemeliharaan Tuhan juga untuk anak-anak muda kami dalam tahap akhir kuliah mereka. Untuk Saudari Agatha, untuk Melina, untuk Sherly. Tuhan beri kekuatan kepada mereka untuk mereka terus berjuang dan menantikan Tuhan bekerja lewat berbagai proses yang akan dan harus mereka lewati. Demikian untuk proses belajar mengajar anak-anak yang masih dilakukan dari rumah. Tuhan juga menolong. Tuhan juga memberkati orang tua, beri kekuatan dan kesabaran kepada mereka untuk mendampingi anak-anak dengan penuh kasih dan kesabaran yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk tiap-tiap jemaat, tiap-tiap keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik melalui pekerjaan mereka yang masih ada, maupun melalui pekerjaan yang masih diharapkan. Kami mohon kiranya Tuhan, pemelihara kami yang ajaib, akan mencukupkan keperluan mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk dapat menemukan pekerjaan yang tetap. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Catur Junaidi dan Bapak Rudi Pratama untuk tahun-tahun anugerah Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat merayakan lagi ulang tahun mereka di waktu-waktu ini. Syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, berkati keluarga mereka. Demikian juga untuk Ibu Herna Yohanes, yang sudah Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Kami mohon kiranya Tuhan juga menolong anakmu untuk dapat menjaga diri, sehingga pada waktunya dapat melahirkan dengan baik. Setiap komisi yang walaupun belum aktif karena masih masa-masa pandemi ini Tuhan, berkati tiap-tiap anggota supaya mereka dapat berperan sebagai istri di tengah-tengah keluarga mereka dan menjadi ibu bagi anak-anak yang sungguh-sungguh saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk kaum pria dengan program yang ada. Biarlah ketika bertemu ataupun tidak bertemu ada komunikasi yang baik sehingga persekutuan di dalam doa dan di dalam roh akan terbina karena Tuhan sudah menolong kami. Untuk POSPI Poncomulyo, kami berdoa untuk kepala desa, untuk pertumbuhan rohani jemaat, dan kesaksian hidup saudara-saudara kami di sana dan keterlibatan masyarakat atau anggota jemaat dengan masyarakat di sana kiranya terjalin, sehingga ada kasih, ada sukacita, dan di mana Kristus boleh nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami dan menjadi saksi bagi masyarakat yang ada di sana. Terima kasih Bapak untuk pembangunan Gedung Geraha Muria yang terus berjalan. Tentu kami masih membutuhkan banyak biaya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sudah memulai segalanya dengan baik, Tuhan akan menyempurnakannya. Untuk bangsa dan negara yang tidak mudah saat ini menghadapi berbagai bencana alam, berbagai tantangan selain virus yang masih terus merajalela di mana-mana. Kami sekali lagi bersyukur untuk vaksin yang ada. Tuhan cukupkan kebutuhan bangsa dan negara kami, sehingga semua rakyatnya yang membutuhkan vaksin dapat terpenuhi. Dijauhkan kiranya segala kekhawatiran dan ketakutan dari kami, sehingga
pemerintah juga dapat bekerja dengan baik. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Kudus, Pati, dan sekitarnya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, secara khusus di kota Kudus dan sekitarnya. Dan terima kasih Tuhan untuk minggu ini Tuhan sudah berkati kami masing-masing dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Kiranya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan terus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk kehidupan keluarga kami maupun untuk kehidupan kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dan kesediaan-Mu untuk mendengar setiap doa dan permohonan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita sebagai wujud sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan demikian, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Walaupun kami dapat memberi persembahan berupa uang maupun hidup kami, tidak sebanding dengan besarnya kasih-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan apa yang sudah kami siapkan ini, dan biarlah jumlah uang yang dapat kami kumpulkan Tuhan berkati, sehingga menjadi persembahan yang berkenan kepadamu dan berguna untuk pelayanan kami di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami sebagaimana Tuhan menerima diri kami. Amin. Silakan duduk. Di sini aku bawa ya Tuhan persembahan hidupku dan persembahan harta yang sudah kusiapkan. Kita nyanyikan lagu ini. Di sini aku bawa ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kuasa-kuasa lain yang di luar sana yang mencoba untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi hanya kuasa darah Yesus
yang akan membebaskan kita dari dosa dan menolong kita, menuntun kita di dalam jalannya yang benar menuju surga. Ada kuasa dalam darah Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan. Jika berniat disucikan, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jika kau digoda oleh setan, besar kuasanya darah Tuhan. Jika engkau ingin diselamatkan, hai tempuhlah jalan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya undang jemaat berdiri. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertaimu senantiasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu sekalian, ibadah kita hari ini selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongannya, dan kiranya Bapak Ibu juga menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, ada beberapa anggota senior kita sudah mendapat vaksin. Kita berterima kasih untuk pemerintah yang sudah mengusahakan semuanya ini, tetapi tetap jalani protokol kesehatan ya, seperti biasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat berhari Minggu. Amin.